Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum lan nalikane mungkin sapa sira kabeh nasin dalam antara manungsa. Bapak Ibu, ayat ini berisi tentang adat-adat utawi syarat-syarat seorang hakim. Antara kemudian hukum syarat-syarat bil adli wal adil. Wa antum lam namun sapa kesalahan dari namun dalam antara nas yang tidak tahu di mana orang menjalankan ulama Allah di Allah. Di dalam penjelasan Syekh Ibnu Baro, Syekh Mustafa Ibnu Baro mengatakan, "Wala yajuzu ayami al-qur'an illa ma yasma fi 15 wasallam." Manusia itu tidak boleh menjadi seorang nabi kecuali mereka yang telah mematuhi ada syarat. Al-Islamu yang pertama Islam, ini nanti itu Islam. Nah, menurut saya wal dulu yang kedua harus balik. Ini nak hadir berhasil di Musa. Wal akil dan diri akal harus berakal. Wal hurri batu dan kemudian membeda. Hakim itu berasal beda. Wal syukur yaitu dan dua ini sifat kewelangan. Jadi hakim itu tak menurut fikih dan nah, terjadi misalkan hanya perempuan. Nah, ini mungkin mawon itu menggunakan adat makanan baru. Jadi menggunakan Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi itu berpendapat hakim perempuan berkelompok asalkan tidak menghukumi urusan yang sifatnya jarah dan hudud. Orang itu apa menghukumi hubungan urusan yang sifatnya luka-luka atau menyakiti atau membunuh itu takut. Kenapa menurut Imam Hanafi yang sedang itu kan hanya perasaannya, di mana ada pembunuhan pada perempuan mesti tidak, karena perempuan itu pastinya perasaan hati. Makanya hakim itu nak menurut Imam Hanafi boleh perempuan asalkan boleh menganggap boleh menghukumi urusan pembunuhan termasuk pemerkosaan, pokoknya yang penyakitnya hidup, karena urusan perempuan. Nah, perempuan menghukumi masalah lain. Wajib adalah turut adil, bermakrifat bahkan kita sunnah, mengetahui hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Jadi syarat hakim yang berikutnya ini. Jadi melalui orang tersebut yang saat itu berdengar hukum syariat Islam, maka hukumnya adalah tidak sah. Jadi hukum bermakrifat ijma, mengetahui ijma'nya para ulama. Jadi syarat hukum hakim nak terima tafsir lebih harus mengetahui ijma'nya para ulama. Nah, berarti nak mengetahui ijma' ini berarti jauh. Kalau kita menghukumi itu berupa fikih dan bahasa syariat. Walaupun sifat istilah hakimnya itu bisa belajar istilah perbedaan pendapat. Nah, misalnya hakim ini misalnya apa? Enter yang cuti ke Indonesia, karena sudah dikatakan juga. Terus mana kualifikasinya, saksinya mana? Dengan tuntut Pak Hakim, pulau itu baru ikut Hanafi. Pada Imam Hanafi indikasi peraturan Pak Hakim, bukan perlu langsung pasti, pokoknya saksi maka sudah ada. Nah, nanti kan hakimnya tidak mengetahui juga. Nah ya, di sana sudah banyak hakimnya menganggap nikahnya tidak sah karena mazhabnya Syafi'i. Makanya harus mengetahui istilah. Hakim itu harus mengetahui istilah. Nah, dia apa? Kalau dia dunia, betul cuma terpulang.
Tapi nak hadir harus mengetahui jelas kira-kira para ulama. Ini berbeda. Di mana yang boleh, di mana tidak boleh. Wa ma'rifatu tawawun min lisan al-Arabi. Harus paham bahasa Arab. Kalau paham bahasa Arab berarti dia lagi. Wa ma'rifatu tafsir min kitabillah. Tapi kan sakit. Untuk alim saja tapi sangat jelas. Yang berikutnya wa ayyakuna sami'an, harus mendengar, hati bertenasa tuli dalam hati. Nah, contoh itu bertenasa. Wa ayyakuna basira, yang berikutnya harus melihat. Wa ayyakuna katiban, harus orang yang ahli tulis. Hati bertenasa umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wa ayyakuna mustayyiban, harus dalam keadaan sadar. Jadi ini adalah syaratnya hakim menurut syariat Islam. Jadi Bapak Ibu, hakim itu tidak diperbolehkan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul itu betul-betul Imam Hambali itu kan umur 17 tahun sudah mau di atas begitu melakukan makhluk. Karena beliau tahu dan itu berat, maka Imam Hambali itu Masya Allah beliau mundur karena tidak mau jalan menjadi hakim agama agung. Akhirnya Imam Hambali dihukum oleh hakim sebelumnya, dipukul kepalanya dan kemudian dipenjara. Begitu juga Imam Hanafi, tentu saja itu menegak karena dikatakan dua hakim masuk surga, satu hakim masuk neraka. Nah, ada yang mengatakan satu hakim masuk surga, dua hakim masuk neraka. Itu kami hakim ini udah ada kata mengenai Nabi dan memang dalam yang dibacakan kulitnya susah. Walau misalkan ayat Musa dimas itu mahkamah itu harus ada banyak sultan menurut ulama. Jadi tidak boleh mahkamah itu dibikin sultan mahkamah. Kalau kita melihat pengadilan negeri kan sudah sampai beda-beda berarti tak anggota. Artinya sudah ada di jalan utama dari suatu kota. Berbicara anggota itu, bangsa itu di jalan utama. Dan saya kira sudah kita baiki. Karena hadir di negara kita itu ada di jalan-jalan selama siang. Saya kira itu jalan utama. Warna haji balahu berjenazah di kota ini berdua-dua. Dan dia juga dikatakan boleh juga ya, pilihan lah. Tidak mau bahas tetapi malis betul-betul. Tapi tidak boleh tutup dan benar-benar. Warna yang kukulil kondoi. Hakim itu kudulnya sama rumah lah, menurut itu sama rumah dinas. Apa namanya? Kalau hakim tidak mendapatkan rumah dinas, hakim tidak mendapatkan maka nanti takutnya hakim ini tidak fokus atau takut jadi apa namanya kejahatan pengawal itu. Jadi hakim itu kalau menurut fikih itu harus ada pengawalnya. Tapi memang takut. Kalau diskusi dari yang dikatakan Pak SBY itu sebelum saya jadi presiden itu sempat tanda tangan sampai 9 PP 94 tahun 2012. Jadi berapa itu? Itu menunjukkan hakim itu mendapatkan gaji 5 kali lipat daripada PNS yang lain. Jadi hakim di negara kita itu kamu secara gaji sama-sama sekali. Itu tapi itu baru dilaksanakan 2 tahun yang lalu. Tapi peraturan itu sudah ada di tahun 2012 PP 94. Dan apakah yang benar itu memang hakim itu kalau menurut hakim harus dapat rumah dinas, dapat mobil dinas dan pengawal. Jadi menurut hakim karena dia harus diselamatkan namanya dari dalam kalau hukumnya nggak contoh tanahnya sudah. Dan juga banyak mengenai hasil itu sudah kita di negara kita angka mobil, angka pengawal, dari angka rumah. Tapi itu lebih dilengkapkan begini.
Wa yuslami baina khasmaini di salah satu asya. Hakim itu ketika menghukumi antara si mudda'a sama mudda'alaih, pemuda dan wanita itu harus diperlakukan sama. Ya, kalau boleh. Makanya kalau beliau itu ketika mahkamah konstitusi menghakimi sengketa pilpres dan saksi-saksi pihak 01 kan berdiri, saya meninjau. Saksi-saksi pihak 02 itu duduk. Nah, ini protes nggak boleh. Kalau duduk ya duduk sama, kalau berdiri ya berdiri sama. Jadi harus sama-sama berdiri ya harus duduk. Dan boleh duduk. Termasuk kursinya, misalnya terduga itu kursinya harganya 1 juta, pembelinya tersebut 1 juta. Jadi harus sama persis. Jadi menurut aturan syariat yang tak dimutar, walau ayat berhadiah dari ahli agama. Bukan asal hakim itu menerima apapun, gimana? Itu benar. Makanya kalau kita mengikuti fikih, hakim itu tidak boleh mendapatkan sumbangan dari negara. Nah, di negara kita satu ya, PNS itu di negara kita Bapak Ibu itu kan tidak boleh menerima pembelian lebih dari 1 juta. Menarik asal lebih dari 1 juta maka harus dilaporkan ke BPK atau KPK, PPADK, BPK. Itu kalau tapi nak jenengan mari di PNS 9.000 kalau apa? Jadi saya pengen anak ini, saya kan dari nyawasi dalam lagi kasihkan 2 kali. Nah kita tidak bisa datang nanti. Itu apa? Karena kalau PNS apalagi hakim sudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jadi menarik pejabat-pejabat presiden sampai ke PNS tingkat paling rendah pun ditingkatkan. Jadi menarik mau melakukan acara itu kedah pun batasi sumbangan pun maksimal 1 juta. Jika terlalu lebih, makanya Presiden Jokowi ketika mendapatkan kita sebagai salah satu pemain itu diperlakukan menjadi demikian. Nah, ada yang bisa keluar, nggak boleh. Takut ada kecenderungan, hal itu ya. Takut nanti kalau dengan mendapatkan sesuatu dan dia cenderung untuk membela yang berdasarkan. Jadi kalau tadinya Al-Quran wa'alamu bainakum bil qist, nanti takutnya tidak boleh. Nah itu, jadi nggak boleh nanti menerima apapun. Tapi itu godaan. Kalau baca dosen-dosen, namanya Pak Abid Soal Kautar. Beliau itu Pak, ketika menangani perkara tambang itu juga tanggal itu. Panijo, belum Panijo itu aku udah dosen, nanti saya itu dari dosen, miskin, baca pun boleh sudah banget. Panijo, Panijo ini mengajar 10, itu 2 kali cek kosong kan. Isi berapa ini? Terserah Pak. Di soal itu benar-benar ada yang kami lihat tak dulu terserah. Jaluk Ternyata Pak Abdul Joni itu imannya kuat. Kita jadi bodoh Garbo melalui ibu ketua PKK dipertemukan dari bersengketa. Bu Abdul Joni yang bodoh kok lain-lain hilangnya bukan kata bersengketa. Hilangnya kalau berkeriting-keriting dulu bodohnya hakim aku loh. Dia tanya dulu, kalau kita itu jadi pejabat kurus, betul-betul itu juga Pak. Jadi dia hadir pun harus tidak hakim aku loh, jadi sekitar 40-41. Dengan statusnya hakim aku kan betul-betul Pak. Hakim aku nyumbang acara nikahan namun kita aku sebetulnya paling betul hakim aku nyumbang tak bisa. Dengan status saya kan berpengaruh pada yang lain. Nah juga begini. Nanti waktu kita fokus kecil itu karena memang berhubungan dengan status sosialnya yang tinggi, otomatis kan sering bantu status tinggi.
Oh, nah terus ada kalau itu di perusahaan. Saya juga sudah, anak pun, ini kan punya kalau satu pak motornya itu, yang nanti mampu. Jadi apa yang kayak motor, saya sudah tadi, saya ambil. Gagal boleh. Saya juga sudah pacarnya anaknya. Wah, sampai dulu ya, saya kontrolnya anaknya. Motor tinggi, kayu deh, saya kosong. Ini kuda cuma tadi lagi, kuda tadi mana? Allah, kita harus berhati-hati dulu di dalam menjalankan setiap syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa min bil asrari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, hasil itu godaan yang Masya Allah luar biasa. Alih-alih ceknya lu cek kosong. Wajtanibul qada'a fi asyrati al-marahil. Ibu Darwi, kita itu dilarang mengambil keputusan di pengadilan kecuali mereka dalam 10 keadaan. Di hakim itu bertenasal mutus perkaris dalam 10 keadaan. Yang pertama, indah berkodobi dalam keadaan sangat marah. Misalnya dengan hakim beryakin hakim. Juga yang sing bersengketa itu pelajari ini dalam dunia. Dan dengan berarti berangkat pengadilan ditampuk dalam dunia. Jadi kan putusannya berat apa yang berat. Apa ya? Beli butuh gue 10 tahun penjara. Betul asal. Wajui terlalu apa dahulu. Di hati itu harus menang. Makanya di pengadilan itu kata snack gitu. Walau emosi, makanya di pengadilan Indonesia itu banyak minuman di ruang hakim. Nah ini pun ruang putusan. Wasyid dari syahwati berteransal. Hakim itu memutus perkara dalam keadaan dalam keadaan banyak terus memiliki syah berteransal. Makanya idealnya hakim. Makanya dengan cara kita itu memang gaji ini pun sudah dikasihkan kepada si hakim, kira-kira mencukupi khusus cukup. Tapi ini masalah, aku terjadi masalah kita kasih tahu. Kadang-kadang hakim itu banyak CPM. Jarak jauh dengan long stay relation dari seluruh jarak jauh. Kenapa? Hakim kan 2 tahun sekali tinggal, gitu. Nah, sedangkan istrinya pun cantum sekolahnya, contoh putra istri pun cantum sekolahnya, putra pun tetap lulus lah misalnya. Nah, jelasnya anaknya betul-betul pindah dinas begini, tapi kalau beda dalam misalnya, kita pertanyaan gua, istrinya ini lebih pilih ngedepi putranya atau mencuri gol? Bukan, orang itu mesti milih yang lebih anak. Akhirnya apa? Hakim-hakim kata sekali kenapa? Istrinya lebih milih lebih bukan. Akhirnya setiap ngomongkan ibu harus tahu ibu dia penting yang jalur itu standarnya terlalu dibagi satu di lain ini dari. Nah, yang mungkin kalau masih ya gitu kan. Menurut kita ini yang seperti itu butuh hubungan dengan orang sampai 3 bulan itu kuat. Tapi menurut kita kulik lagi orang sekasih. Lalu kita tidak lagi. Itu paling itu 3 kali sekali harus. Tapi nak kerja pun harus berpikir. Mungkin bisa lagi. Bisa. Nah ini itu. Makanya hakim ini tidak boleh memutus perkara dalam keadaan sedemikian namanya apa? Dibayangkan Pak, sejak memberikan kuduri, itu huruf
Kalau itu ayu. Jadi anak-anak di sahabat luar biasa, bukan. Kalau itu belajar ilmu advokat, namanya di buku hari ini nabi yang bersesaksi dan kebetulan juga si berperkara itu betul yang penting audio. Tapi templanya nggak gitu. Nah, kita sangat wujudnya akhirnya ya dulu kan. Dulu aja si berperkara dihukum ringan karena sangatnya sedang mencatat tulis. Walaupun sembilan berbagai susah. Jadi berkenaan memutus perkara dalam keadaan sangat susah sebenarnya. Jadi ketika memutus perkara itu dalam normal itu penting dibuat dalam orang putusan itu, penting dibuat putusan itu kesannya netral, adil, adil dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farahi nam diulang tahun kok malam itu sekarang kan dibaca dulu kira-kira keputusannya ringan atau berat itu ringan. Jadi ringan berulang tahun misalkan si berperkara si tertuju itu masalah berapa bahagia semoga bahagia sehat putusannya ringan atau warnanya dalam mau lebih sakit memberikan kita mulut perkara. Wah, aku ini lorong. Aku namun perkara kalau berat, aku mati itu karena ada di sana. Terus pengen balik lagi kan? Sakit berdasarkan mulut perkara. Bagus nanti akibat tidak boleh hakim mulut perkara dalam keadaan menahan BAB dan paralisi. Pada sebetulnya ulama, wa'in dan wa'asi. Jadi dalam keadaan ngantuk tak boleh. Wasyidah berhari wal-barodi. Hakim tidak boleh memutus dalam keadaan terlalu panas dan terlalu dingin. Hakim itu tidak boleh memutus perkara dalam keadaan 10 Nabi. Berpengaruh hakim pada ini termasuk sebenarnya ketika masyarakat, ketika ada yang bermasalah, ketika ada yang ada samping di masyarakat itu pun ampun memutus ke dalam keadaan sama dua yang hancur terutama kepada pengurus mondok sambil-sambil sudah ada pengurus mondok itu paling nah sambil tak memutus pertolongan sambil itu harus melanggar ampun kesusu di pun apa ya dalam keadaan marah nunggu dulu dalam keadaan semaya nanti yang berlanjut ke nanti fokus perkara hari kalau ibu petani benar berpesan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amsana bil asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amsana bil asrarihi. Kemudian Bapak Ibu, dan hakim itu kalau memutus perkara, tapi perkaranya kok tidak berupa hukum, mungkin bukan perkara yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Quran dan hadis, wajib melakukan yaitu berjujur di luar besar. Kenapa? Apa dari luar itu? Untuk melakukan utama-utama. Ulama itu rahimji, rahimji itu mencari ide bagaimana biar putusan itu paling adil. Nanti Bapak Ibu contoh. Enten hakim kembali pun pengadilan negeri di Jakarta, Bandung. Kalau disebut, aku dapat enten yang jalan pacaran dari istri Bandung. Ternyata si laki-laki ini mampu merayu dan kemudian yang melanggar hubungan agama suami istri ada. Si perempuan juga pengadilan, terus. Karena memang negara kita berlaku dan kalau tidak ada, kalau belum menikah, suka sama suka, maka tidak bisa dinikah.
Nah, kalau masuk anggota Pak Advokat, kalau punya satu solusi dan hakimnya itu bisa menghukum, itu hakimnya dengan arif. Nah, ini jawabannya. Nah, anak itu hakim itu juga boleh cerita mengulang tahun. Jadinya pakai ilustrasinya pengadilan. Tapi jangan menggunakan pasal pemerkosaan. Pasti salah karena memang bagian usaha sudah masuk loh, kan belum pemerkosaan. Aku tidak mungkin laki-laki bisa memasukkan ibunya kepada ibunya perempuan kecuali pasti sudah sama. Nah itu masuk. Jangan pakai pasal pemerkosaan, pakai pasal pencurian barang berharga. Itu. Nah, sebenarnya itu kok jadi ketahanan. Nah, terus pencuriannya berjalan kok haywan-haywan itu harus screenshot. Hanya hakim tidak punya anak perempuan, punya naluri, akhirnya hakimnya memutus si laki-laki penjara menggunakan bukan pasal pemerkosaan, pasal pencurian barang berharga. Itu kan cukup cerdas. Itu dulu ada itu putus langsung kan. Dan apa dengar? Nah, emang negara kita hubungan laki-laki perempuan selama sudah sama suka bisa. Kalau ini yang kami menjadi Gorontalo ini, benar? Gorontalo ini lagi. Yang terhubung ini ternyata sudah 2 tahun melakukan secara rutin hubungan dengan siswi. Nah, mulai dari. Nah, terus direkam itu kasihan kepada si siswi karena siswi namanya saya juga seperti itu malah bersyukur dan itu tidak lagi sama sudah tidak lagi diperbudak sama guru. Dan bersyukur sama sekali tidak sedih apa saya sekarang sudah tidak menjadi budak yang sebelumnya. Artinya apa dulu? Artinya apa? Ketika terjadi satu apakah si laki-laki perempuan ini bisa dipukul pidana? Kita secara syariat seperti kamu terjadinya itu urusan perzinahan itu urusan paling sulit baik secara fikih maupun hukum nasional. Secara fikih orang bisa dihukum zina dengan 2 syarat. Kalau Bapak Ibu, yang pertama ada 4 orang yang melihat ibunya laki-laki benar-benar masuk ke ibunya perempuan. Pertanyaan ulang mungkin betul Pak? Mungkin betul? Buatan. Tidak mungkin. Yang betul Mas, ulang bagi dina betul dengan tersangka. Tidak mungkin. Mereka saat orang lalu. Dan benar-benar melihat Pak, benar-benar video, harus benar-benar lihat. Yang bisa lihat CCTV benar-benar harus benar-benar melihat. Oh, betul tenang harus benar-benar melihat. Makanya benar sakit, namun kira-kira, namun menganak tubuh apa bisa. Kalau boleh nak, kalau mendengar itu. Pertanyaan gedul, nah itu mamat kan boleh saja. Itu yang pertama, itu pakai loh. Yang kedua, ada keputusan pengadilan. Tadi sama-sama bersulit sekali. Saya elek iya Pak. Jadi nak melakukan naudzubillah perbuatan yang buruk tersebut minimal itu semak-semak gitu ya. Gitu. Terus nggak misal kalau mesti makanya angel. Nah makanya hubungannya kok satu menggunakan hubungan perbuatan tersangka masyarakat dan perbuatan tidak menyenangkan si dengan syarat istrinya harus lapor. Nah istrinya lapor jadi penjara. Tapi nah istrinya boleh lapor dalam penjara. Yang bisa di penjara namanya nikah kok. Istrinya bisa kenapa belum nikah. Makanya terus di penjara ia melakukan 15 tahun. Jadi kalau ada laki-laki berzina dengan laki-laki lain, si istri tidak diterima, kemudian istri melaporkan,
penjaranya bisa sampai 15 tahun baru. Jadi kalau satu bulan, jadi katanya seorang hakim itu harus benar-benar aktif di dalam memutus fatwa. Rambutnya itu untuk itu, untuk bilang hukum, untuk belum istihad. Jadi caranya kesana, kiranya antara si A dan si B itu saling merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi'ulumihi wa bisanatil aswarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanipun hakim itu sampun jaga firasat. Nah, bukan di Ibu di dalam Quran dapat terjadi hakim itu kan orang yang telah dianugerahkan oleh Allah sampai kelebihan. Kalau biasanya pun hakim itu punya cara berbuat. Misalnya dia betul besok. Kalau dua pertemuan yang lalu tidak semua masuk, dokter punya firasat, hakim pun punya firasat. Ini yang menarik menjual hubungan lalu susah. Perawat itu biasanya punya firasat. Oh, orang sedikitnya akan meninggal punya firasat. Pulau wawancara dengan beberapa suster. Kok si pasien ini kok kardus? Kemudian suka melihat kalau ditarik-tarik jadi tandanya pasien ini tidak lama meninggal. Atau mungkin pasien ini kok sebenarnya kulit rawan itu biasanya belum dari meninggal. Mereka berarti di sana sering dari malaikat hijau nanti oleh itu. Jadi termasuk omongannya sudah tidak jelas. Jadi terus perawat pun itu sudah punya firasat dengan tanda-tanda yang telah ditulis dalam kitab-kitabnya para ulama. Hakim misalnya, misalnya itu kadang sudah ada firasat. Jadi misalnya itu sudah ada firasat begini. Ya makanya hakim ini adalah jabatan terhormat. Jadi pun di negara kita sudah sangat tinggi sekali 5 kali DPR nasional, 5 kali lipat gaji PNS. Kalau presiden dan berikut 5 kali lipat gaji tertinggi pejabat negara. Karena gaji lipat gaji PNS nasional, makanya totalnya kalau kita gaji kita 29 gaji gaji nanti. Nah, kalau menaikkan jenjang kok ada sekali dari hakim, setelah berikut naik. Cuma dia harus haji itu tidak ada kalau kapan itu dibuat kembali dari sebagai profesor itu besar. Ya, sebenarnya hakimnya itu murid itu berapa muridnya itu jadi hakim. Nah terus muridnya itu diputus menyapa, tapi dilihat berperkara itu dari gurunya dari kenalan murid dari kerjanya penanti. Pak, aku kenal dari kampus. Itu kan sudah kok kayaknya profesornya sudah 4 tahun sudah punya gaji belum? Kalau saat ini belum bulan profesornya nah itu kan, nggak baik begitu. Profesor kan sudah 45 miliar. Nah profesor kalau berarti tadi bebas. Jadi sampai segitunya orang itu menggoda di dalam pulau-pulau ada dengan sesuatu berpaling mulia dengan akhirat, berpaling berkah dunia akhirat. Insya Allah kita semuanya negara kita sebelum kali ini negara baratun terbisatul warahmatullahi wabarakatuh. Ala dunia wa dunia insyaallah wa ala wa sallallahu al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.